tempatmu. Pria ini bernama Wilzur. Dia adalah seorang dokter spesialis bedah di negara Polandia. Di kalangan para bangsawan, dia terkenal sebagai dokter pertama dan satu-satunya yang berhasil menguasai ilmu bedah otak. Pagi itu di rumah, sebelum berangkat kerja, Wilzur menyempatkan diri main dokter-dokteran sama putri kecilnya yang bernama Marisa. Wilzur ini sayang banget sama Marisa. Namun meski karirnya sukses, rumahnya besar, harta berlimpah, sayangnya hubungan dengan istrinya tak harmonis, bahkan di ujung tanduk. Siang hari ketika Wilzur sedang bekerja, rekan sesama dokter yang bernama Jerzy datang membawa koran berita. Dengan percaya diri, Jerzy bilang karena kemarin berhasil mengoperasi seorang bangsawan, pasti dia akan segera dipromosikan jadi ketua dokter bedah nasional. Meski belum tentu terpilih, tapi saking yakinnya, Jerzy sampai sudah membuat papan namanya sendiri. Ia yakin di antara semua kandidat dokter bedah, pasti dialah yang akan terpilih. Jerzy lalu ngeraktir Wilzur makan di luar. Di tengah perjalanan, mereka ketemu bocil pedagang koran bernama Stas. Karena senang namanya viral di koran, Jerzy pun memborong dan menyuruh Stas mengambil semua koran dagangannya. Akibat tertabrak kereta kuda, Stas terluka sangat parah dan sekarat. Sambil menenangkan ibu Stas, Jerzy menyarankan Stas dibawa ke rumah sakit umum aja agar biayanya ditanggung pemerintah. Tapi karena lokasinya terlalu jauh, Wilzur memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit swasta tempat mereka kerja. Masalah biaya urusan belakangan, yang penting anak ini bisa selamat. Wilzur pun bergegas membawa Stas pergi. Alhamdulillahnya, Stas selamat. Malamnya sepulang kerja, ketika melihat putri kecilnya tidur nyenyak, rasa lelah Wilzur seakan hilang. Waktu mau tidur, karena hubungan dengan istrinya sudah lama renggang, Wilzur pun mencoba memperbaiki. Namun saat Wilzur memeluk mesra, istrinya menolak. Wilzur di situ sadar, ternyata istrinya sudah tak mencintainya lagi. Esok pagi, saat sedang keliling memeriksa pasien, Wilzur kaget kenapa Stas nggak ada. Suster lalu melapor, semalam dokter Jerzy sudah memberi izin pulang. Mendengar itu, Wilzur kecewa. Waktu dia ingin pergi menjemput Stas lagi, Jerzy berusaha melarang. Biaya rawat inap di sini terlalu mahal. Ibu Stas tak mungkin sanggup membayar. Tapi Wilzur tak peduli. Sebagai dokter, dia harus memastikan pasiennya sembuh total. Soal biaya, biar dia yang akan bayar semua. Sesampainya di rumah Stas, saat melihat ada tabib sedang mencoba mengobati Stas, Wilzur langsung mengusirnya. Meski praktek pengobatan alternatif seperti tabib dilarang oleh pemerintah, tapi banyak warga miskin masih menggunakan jasa mereka karena biayanya jauh lebih murah. Setelah memeriksa kondisi Stas tanpa izin dari ibunya, Wilzur langsung membawa anak itu kembali ke rumah sakit. Esok hari, akibat membawa paksa Stas tanpa izin, direktur rumah sakit menegur. Wilzur pun berusaha menjelaskan keadaan Stas, tapi direktur tetap tegas. Aturan tetap aturan. Memaksa anak kecil berobat tanpa persetujuan orang tua tetap salah. Selesai marah-marah, bukannya memberi hukuman, direktur malah menyuruh Wilzur bersiap-siap menghadiri jumpa pers besok. Direktur memberitahu, gara-gara aksi heroiknya menyelamatkan warga miskin viral tersebar ke seluruh penjuru negeri, Menteri Kesehatan memutuskan untuk menunjuk Wilzur sebagai Ketua Dokter Bedah Nasional.
Jadi nanti Wilzur akan memimpin semua dokter bedah di Polandia untuk menjalankan program dari pemerintah, yaitu pengobatan gratis nasional khusus warga miskin. Mendengar kabar barusan, Wilzur dan Jerzy kaget. Keesokan paginya, ketika konferensi pers, di depan para wartawan, direktur dan Pak Menteri mengumumkan bahwa mulai sekarang program kesehatan gratis untuk warga miskin secara resmi dijalankan. Nama Wilzur sebagai Ketua Dokter Bedah Nasional juga diumumkan. Dari kejauhan, melihat kesuksesan sahabatnya, Jerzy sangat iri. Siang hari sepulang ke rumah, karena hari ini Marisa ulang tahun, Wilzur membawakan kue. Tapi waktu mau memberi kejutan, tiba-tiba kepala pelayan memberikan surat titipan dari istri Wilzur. Ketika dibaca, Wilzur syok. Istrinya minta cerai dan sekarang dia pergi membawa Marisa. Di sisi lain, di tengah hutan, terlihat istri Wilzur bersama Marisa baru aja sampai di rumah pria selingkuhannya. Ternyata selama ini diam-diam istri Wilzur menjalin hubungan dengan pria lain. Malam hari, karena gagal jadi ketua dokter bedah nasional, Jerzy begitu frustasi. Ia tak terima kenapa Wilzur yang terpilih. Tak lama kemudian Wilzur menelpon lalu curhat tentang masalah rumah tangganya. Dia tak masalah jika istrinya minta cerai, tapi bila jauh dari putri kesayangannya, hidupnya terasa hampa. Agar bisa membawa Marisa pulang, Wilzur minta Jerzy menemaninya pergi ke kampung halaman istrinya. Mungkin aja Marisa dibawa ke sana. Meski masih iri, namun sahabat tetap sahabat. Jerzy pun bergegas pergi membantu. Sesampainya di kampung halaman istri Wilzur, karena lokasi di wilayah itu terkenal banyak kriminal, untuk jaga-jaga, Jerzy membawa pistol. Namun ketika sampai di depan rumah, Jerzy mendengar ada suara keributan. Saat diperiksa, Jerzy kaget, ternyata Wilzur sedang dikeroyok para perampok. Walaupun memegang pistol, tapi karena terlalu takut, Jerzy hanya bisa terdiam mematung, melihat sahabatnya dipukuli. Akibat terluka parah di bagian kepala, Wilzur tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, semenjak kejadian itu, Wilzur menghilang. Suatu pagi, detektif datang ke rumah sakit dan memberitahu berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian cuma menemukan mantel Wilzur di pinggir sungai. Dengan berat hati, detektif menyimpulkan bahwa Wilzur telah meninggal dunia akibat frustasi ditinggal anak istrinya. Meski sekarang jasadnya masih belum ditemukan, tapi detektif memutuskan untuk menutup kasus ini. Mendengar laporan itu, Jerzy hanya terdiam, pura-pura tak tahu. 15 tahun berlalu, kini terlihat Marisa telah tumbuh dewasa. Karena ibu dan ayah tirinya sudah meninggal, ditambah dia juga tak tahu di mana keberadaan ayah kandungnya, Marisa sekarang hidup sebatang kara. Pagi itu, Marisa naik kereta kuda diantar temannya yang bernama Mikal pergi menuju suatu pedesaan. Marisa juga membawa piano. Rencananya dia ingin menjual pianonya sekaligus mencari kerjaan. Sesampainya di suatu bar, agar pemilik bar tertarik, Marisa menunjukkan keahlian bermain piano. Mendengar permainan Marisa, pemilik bar kagum. Tapi pas tawar-menawar harga, pemilik bar bingung mau beli atau enggak. Soalnya di sini nggak ada yang bisa main piano. Marisa lalu menawarkan, daripada beli piano mahal-mahal tapi nggak dimainin, gimana kalau Marisa kerja di sini aja? Selain jago main piano, dia juga bisa melayani pelanggan. Ide bagus. Pemilik bar pun setuju. Setelah dapat kerjaan, Mikal mengantar Marisa cari kos-kosan murah di dekat bar. Meski kosannya sederhana, Marisa nggak masalah. Yang penting bisa dipakai tidur.
Lagian kerjaan ini cuma batu loncatan aja sampai dia bisa ngumpulin uang untuk kuliah dan mencari keberadaan ayah kandungnya yang dulu hilang. Marisa sangat rindu. Ia yakin ayah kandungnya pasti masih hidup. Keesokan harinya di kantor polisi, terlihat seorang gelandangan baru aja ditangkap gara-gara tidur sembarangan di halaman rumah warga. Ternyata gelandangan itu adalah Wilzur. Akibat kejadian 15 tahun lalu, Wilzur jadi hilang ingatan. Karena Pak Polisi sudah 10 kali menangkap Wilzur dan setiap ditanya identitasnya, dia cuma jawab nggak tahu terus. Pak Polisi pun bosan lalu membebaskannya gitu aja sambil nyuruh jangan diulangin lagi. Selama ingatannya hilang, Wilzur terus berkelana tak tahu arah. Tak punya pekerjaan, tak punya tempat tinggal. Tapi dia bukan orang gila. Dia pria cerdas yang bisa bertahan hidup dari kerja-kerja serabutan. Dalam hati, Wilzur hanya merasa kalau dia harus mencari seseorang. Meski dia lupa, tapi hatinya selalu berkata bahwa orang itu sangatlah berharga. Akibat nyungsep, roda gerobak kudanya copot. Wilzur pun bergegas menolong 2 warga desa itu. Satu pria bernama Essien dan satu wanita bernama Zoska. Essien di situ mengeluh bahunya terasa sakit sekali. Saat Wilzur memeriksa, ternyata bahunya terkilir. Setelah diobati, bahu Essien langsung membaik. Wilzur juga membantu memasangkan roda yang lepas. Selesai diperbaiki, mereka saling berkenalan. Namun karena Wilzur tak ingat namanya sendiri, jadi dia mengarang nama baru, yaitu Anthony. Waktu tahu kalau Anthony hilang ingatan, Zoska kasihan dan menawarkan pekerjaan di penggilingan padi miliknya. Dari penampilannya, Zoska yakin Anthony pasti juga tak punya tempat tinggal. Kebetulan di rumahnya ada kamar kosong. Kalau mau untuk sementara Anthony boleh tinggal di sana. Dengan senang hati, Anthony menerima tawaran Zoska. Sementara di bar, terlihat Marisa sudah mulai bekerja jadi pelayan. Di tengah kesibukan melayani pelanggan, ada 2 pria bangsawan datang berkunjung. Selama duduk mengobrol, salah satu bangsawan bernama Lezek terpesona melihat kecantikan Marisa. Lezek lalu ngajak temannya taruhan. Dalam seminggu, dia pasti bisa dapetin Marisa. Jika gagal, maka dia bakalan kerja jadi pelayan di bar ini. Waktu Marisa menghampiri, dengan percaya diri, Lezek ngajak kenalan. Marisanya jutek. Bukannya nyerah, Lezek justru semakin tak tantang. Saat Marisa sedang istirahat, Lezek nyoba ngedeketin lagi. Tapi Marisa tetap cuek. Pas mau pergi, Marisa bilang dia udah tahu soal taruhan Lezek. Sayangnya dia bukan wanita murahan yang bisa jadi bahan taruhan. Lebih baik Lezek berhenti berharap. Mendengar itu, Lezek merasa bersalah. Malamnya ketika Marisa pulang, ada seorang pria bernama Zen mencoba mendekatinya. Zen ini sudah berkali-kali nyatain perasaan, tapi Marisa nolak terus. Karena risih seharian dideketin cowok-cowok, Marisa muak dan marah-marah. Esok paginya, terlihat Anthony mulai bekerja di penggilingan padi milik Zoska. Siangnya, waktu lagi istirahat, Essien datang memberitahu Zoska kalau keponakannya yaitu Mikal mengalami kecelakaan kerja di hutan. Mendengar kabar barusan, jiwa dokter Anthony bangkit dan ingin menolong. Sementara di hutan, Marisa yang juga mendengar kabar kecelakaan sahabatnya itu datang ke lokasi proyek. Saat tahu kaki Mikal patah, Marisa sadar tak ada jalan lain selain operasi. Namun ketika dia minta bantuan uang untuk ke rumah sakit, kepala proyek tak mau tanggung jawab dan malah menyuruh semua kembali bekerja. Marisa pun istighfar. Karena kecewa, Marisa nekat pergi ke rumah bangsawan si pemilik proyek. Waktu sampai, meski pelayan melarang, Marisa tetap nerobos masuk. Saat bertemu, ternyata bangsawannya adalah orang tua Lezek.
Tanpa basa-basi, Marisa langsung menceritakan soal kecelakaan di proyek tadi dan meminta Ibu Lezek membiayai karyawannya ke rumah sakit karena itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Namun dengan sombong, Ibu Lezek berkata dia tak peduli. Dia justru menyuruh Marisa tahu diri. Orang miskin jangan bicara tak sopan di hadapan bangsawan. Lagi-lagi Marisa kecewa lalu pergi. Lezek yang merasa bersalah atas sikap ibunya pun menyusul Marisa naik motor. Ia minta maaf sambil menawarkan bantuan dokter pribadinya. Awalnya Marisa tak percaya, tapi setelah diyakinkan kalau dia sungguh-sungguh ingin menolong, Marisa pun setuju. Mereka berdua lalu boncengan pergi ke rumah Mikal. Ketika dokter pribadi Lezek datang, kaki Mikal mulai diperiksa. Sayangnya karena lukanya terlalu parah, dokter menyerah. Dokter menyarankan lebih baik Mikal dibawa ke rumah sakit aja. Tak lama kemudian Anthony datang ingin membantu. Melihat penampilan Anthony yang tak meyakinkan, Marisa malah mengira dia tabib ilegal. Marisa mengusir Anthony sambil mengancam akan melapor ke polisi. Mendengar ucapan kasar itu, anehnya Anthony tak sakit hati. Dia hanya terdiam sambil terus menatap wajah Marisa. Hatinya seperti mengenal sosok gadis muda di hadapannya itu. Karena perasaannya mendadak campur aduk, Anthony buru-buru pergi. Setelah Mikal dibawa ambulan ke rumah sakit, Lezek iseng ngajak Marisa nonton bioskop. Meski masih jutek, tapi Marisa menjawab mau. Malam minggunya, Lezek dan Marisa pun nonton bioskop bareng. Kebetulan Anthony dan Zuzka juga ada di sana. Waktu tahu ada Marisa di bangku belakang, Anthony terus berusaha mengingat siapa sebenarnya gadis itu. Kenapa setiap melihat Marisa, hatinya berkata kalau gadis itu spesial. Selesai nonton, Lezek dan Marisa foto bareng, lalu menghabiskan waktu bersama seperti sedang berkencan. Di jalan pulang, Marisa curhat, dulu keluarganya juga kaya. Karir ayahnya sukses dan kehidupannya serba berkecukupan. Tapi semenjak selingkuh dengan ayah tiri demi bisa bersama cinta barunya, ibu sampai rela meninggalkan hidup sempurnanya. Setelah Marisa kecil dibawa ikut ibu pergi, dia tak pernah bertemu ayah kandungnya lagi. Kabarnya sang ayah sudah meninggal, tapi karena jasadnya belum ditemukan, jadi dia tak percaya. Ia yakin di suatu tempat ayah pasti masih hidup. Mendengar cerita itu, Lezek berjanji dia akan selalu ada dan tak akan pernah meninggalkan Marisa. Hati Marisa pun luluh. Keesokan harinya, Marisa berangkat kerja diantar Lezek naik motor. Sesampainya di bar, sebelum masuk, mereka berdua ngobrol mengenang hari saat mereka pertama bertemu. Dulu Marisa jutek banget kayak iblis, tapi sekarang udah ramah seperti bidadari. Namun waktu membahas soal taruhan, Lezek menjelaskan taruhannya sudah dia batalkan. Lagian Lezek juga gak mau mempertaruhkan kehormatan keluarga bangsawannya dan kerja jadi pelayan rendahan. Mendengar itu, Marisa tersinggung. Ia sadar diri seorang pelayan rendahan sepertinya gak pantas dekat dengan pemuda bangsawan. Karena tak ingin merusak reputasi Lezek, Marisa minta mulai sekarang jangan pernah mendekatinya lagi. Lezek pun terdiam menyesal. Lagi-lagi dia salah ngomong. Beberapa hari kemudian, karena prihatin dengan kesehatan warga miskin di desa, Anthony membuka pengobatan gratis di rumah Zuzka. Ingatan Anthony tentang jati dirinya memang hilang, tapi dia tak lupa bagaimana cara mengobati orang sakit. Malamnya pas lagi main catur bareng, Zuzka nanya-nanya soal pasien wanita yang tadi berobat. Zuzka terlihat cemburu. Melihat sikap itu, Anthony sadar kalau Zuzka menyimpan perasaan. Di tengah obrolan, karena sudah saling merasa nyaman, Anthony ngajak pacaran. Zuzka pun mau dan mulai malam itu, mereka berdua pacaran. Keesokan paginya saat mandi, Anthony melihat ada anak perempuan lagi main bunga. Tiba-tiba ingatan Anthony muncul. Walaupun masih samar-samar belum jelas, tapi sosok anak perempuan dalam ingatannya barusan terasa sangat berharga. Dari kejauhan, melihat sikap Anthony, Zuzka khawatir.
Sementara di rumah Lezek, karena sang ibu melarang berhubungan dengan Marisa, Lezek nekat kabur dari rumah. Meski ibu mengancam akan mencabut hak warisnya sebagai bangsawan, Lezek nggak peduli. Dia hanya ingin hidup bersama wanita yang dia cintai, bukan yang ibunya inginkan. Setelah pamit, Lezek pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, terlihat Mikal yang baru pulang dari rumah sakit mulai mencoba berjalan lagi. Istri Mikal dan Marisa pun menyaksikan. Młody organizm, trzeba być dobrej myśli. Siangnya, setelah dapat kabar tentang keadaan Mikal, Anthony datang menjenguk. Melihat kedatangan Anthony, Mikal yang sudah frustasi memohon agar hidupnya diakhiri. Namun Anthony hanya diam lalu memeriksa kondisi kakinya. Karena sadar operasinya salah, Anthony berencana mengoperasi ulang. Ketika operasi akan dimulai, tiba-tiba Marisa datang. Dengan panik, Marisa mengusir Anthony atau dia lapor polisi. Tapi Mikal melarang dan malah mengusir balik Marisa. Ini keinginannya sendiri. Mau gak mau, Marisa menurut. Saat Marisa pergi, Anthony pun mulai mengoperasi kaki Mikal. Alucci. Waktu baru sampai bar, Marisa kaget kenapa Lezek sedang melayani tamu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Lezek mau jadi pelayan bar. Di sana juga ada Zen. Karena cemburu, dia mulai cari masalah. Beruntung ternyata Lezek jago bela diri. Setelah menghajar Zen, Lezek bilang ke Marisa, dia kesini hanya ingin membuktikan kalau cintanya tulus. Dia tak peduli dengan status bangsawannya. Bahkan sebenarnya hari ini dia berencana ingin melamar Marisa. Ketika Lezek pergi, pemilik bar menyuruh Marisa mengejar sambil menasehati. Tak ada perasaan yang lebih sakit daripada rasa penyesalan. Marisa pun bergegas mengejar Lezek, lalu menciumnya. Namun malam harinya, di depan kosan Marisa, karena sakit hati, Zen diam-diam memotong rem motor Lezek. Karena lokasi kecelakaannya tak jauh dari rumah Zoska, mendengar ada suara teriakan, Anthony dan Zoska buru-buru menolong. Melihat kondisi Marisa kritis, Anthony panik lalu memanggil ambulan. Tak lama kemudian, ambulan serta orang tua Lezek datang ke tempat Zoska. Di dalam, Anthony menjelaskan keadaan mereka berdua. Lezek patah kaki, sedangkan Marisa tengkoraknya retak. Setelah memeriksa kedua pasien, dokter bilang kalau dia hanya bisa mengobati Lezek. Sementara Marisa, dia sama sekali tak mengerti soal operasi bedah kepala. Satu-satunya dokter bedah terhebat di negara ini hanyalah Dr. Wilzur. Sayangnya Dr. Wilzur sudah lama meninggal dunia. Mungkin teman Dr. Wilzur juga bisa, namanya Dr. Jersey. Anthony pun memohon agar Marisa dibawa ke Dr. Jersey, namun ibu Lezek menolak. Dia hanya menyuruh dokter segera membawa putranya ke rumah sakit tanpa memperdulikan Marisa. Setelah Lezek dibawa ke rumah sakit, Anthony kaget mendadak Zoska menunjukkan peralatan bedah milik dokter tadi. Ternyata diam-diam Zoska mencurinya. Awalnya Anthony ragu, tapi Zoska terus meyakinkan. Kita belum tahu jika belum mencoba. Karena tak punya pilihan lain, demi menyelamatkan nyawa Marisa, Anthony memberanikan diri memulai operasi. Skalpel.
Selesai operasi, Anthony terlihat cemas. Walaupun operasinya berjalan lancar, tapi dia masih ragu. Saat memikirkan Marisa, seketika Anthony menangis. Ia sangat takut kehilangan gadis muda itu. Zuzka pun berusaha menenangkan, tapi karena terlalu khawatir, Anthony memutuskan pergi ke kota untuk meminta bantuan dokter Jerzy. Sesampainya di rumah sakit, suster mengantarkannya menemui dokter Jerzy. Ketika bertemu, Jerzy shock. Ia tak menyangka Wilzur masih hidup. Tapi saat Wilzur memperkenalkan diri kalau namanya adalah Anthony, Jerzy sadar Wilzur pasti hilang ingatan. Setelah menjelaskan keadaan Marisa, Anthony berlutut memohon agar Jerzy mau menolongnya. Mendengar itu, demi menebus dosanya di masa lalu, Jerzy bersedia membantu. Di sisi lain, waktu Zuzka sedang merawat Marisa, dokter pribadi Leszek datang lagi. Dokter itu mengancam akan melapor ke polisi dan menuduh Anthony telah mencuri peralatan medisnya. Tapi Zuzka tak takut. Dia malah balik menyalahkan dokter karena semalam telah menelantarkan pasien kritis. Lagi pula tak ada bukti kalau peralatan medisnya ada di sini. Jika melapor polisi, dokter sendirilah yang akan kena masalah. Si dokter yang kalah debat memilih pergi. Sorenya saat sampai, Jerzy langsung memeriksa keadaan Marisa. Melihat hasil operasi Anthony, padahal hanya menggunakan peralatan seadanya, Jerzy kagum. Tak lama kemudian, Marisa sadar. Semua pun lega. Setelah memastikan kondisinya baik-baik aja, Jerzy lalu memberi resep obat dan menyarankan lebih baik Marisa tetap tinggal di rumah Zuzka untuk sementara waktu agar kondisinya bisa diawasi. Sebelum pergi, Jerzy mengajak Zuzka bicara berdua. Jerzy berpesan, kapanpun ingatan Anthony kembali, tolong segera beritahu dia. Namun Zuzka tak mau. Jujur, sebenarnya dia tak mau ingatan Anthony kembali. Kehidupan mereka berdua di sini sudah bahagia. Mendengar itu, Jerzy mengerti. Sementara di rumah sakit elit di luar negeri, terlihat ibu dan ayah sedang menjenguk Leszek. Selama menjenguk, bukannya menenangkan, ibu justru berbohong. Demi memisahkan putranya, ibu berkata bahwa nyawa Marisa tak bisa diselamatkan. Melihat kelakuan istrinya, ayah Leszek cuma bisa istighfar. Hari demi hari berlalu, semenjak kecelakaan itu, Leszek tak pernah ada kabar. Hingga akhirnya hujan-hujan Marisa nekat ke rumah Leszek. Ketika sampai, pelayan memberitahu kalau sekarang Leszek sedang di luar negeri. Dia juga disuruh untuk merahasiakan alamat Leszek di luar negeri. Marisa pun menitipkan surat, tolong berikan ke Leszek. Sebelum pergi, pelayan berpesan, sebaiknya Marisa berhenti mengharapkan Leszek. Mungkin kalian berdua tak ditakdirkan untuk bersama. Keesokan harinya, terlihat kondisi Mikal mulai membaik. Alhamdulillah, Mikal bisa berjalan lagi. Waktu pulang bersama Anthony, Marisa berterima kasih sekaligus minta maaf dulu pernah tak sopan. Marisa juga cerita dia ingin mencoba kuliah kedokteran agar bisa membantu banyak orang seperti Anthony. Mendengar itu, Anthony mendukung. Di tengah obrolan, Anthony bertanya bagaimana kabar Leszek. Marisa berkata, Leszek sudah pergi jauh, sangat jauh, ke tempat yang tak akan pernah bisa dia jangkau. Dia hanya berharap surat titipannya bisa sampai. Sementara di rumah Leszek, waktu pelayan mengantarkan minuman untuk ayah Leszek, diam-diam si pelayan memberikan surat dari Marisa. Waktu dibuka, ternyata isinya adalah cincin nikah yang putranya berikan untuk Marisa.
Sang ayah sadar pasti selama ini istrinya menyembunyikan semua surat kiriman Marisa. Ternyata dugaannya benar. Saat memeriksa lemari, dia menemukan surat-surat Marisa. Setelah membaca isi surat-suratnya, Arna tak tahan lagi melihat putranya dipisahkan dari wanita yang sangat dia cintai. Ayah memutuskan untuk memberitahu kebenarannya. Ayah lalu menelpon Lezek dan menceritakan semuanya. Mendengar kekasihnya masih hidup, Lezek begitu lega. Namun di tengah obrolan, ibu lewat. Nie siedź tak, Stanisław. Siangnya Marisa mampir ke bar. Melihat Marisa kembali, pemilik bar lega. Tak lama kemudian ibu Lezek datang. Semua pun terdiam. Waktu ngobrol berbuah, tanpa basa-basi ibu Lezek memberi amplop sambil meminta Marisa menjauhi putranya. Awalnya Marisa menolak, tapi pas ibu Lezek mengancam akan memenjarakan Anthony gara-gara mencuri peralatan medis dan melakukan operasi bedah ilegal, Marisa mulai dilema. Di belakang bar, rekan Marisa yang mendengar percakapan mereka buru-buru memberitahu Anthony. Ketika bertemu Anthony, rekan Marisa menceritakan kejadian di bar tadi. Karena khawatir, sorenya Anthony mengajak Marisa bicara. Ia minta maaf telah mempersulit hubungan Marisa dan Lezek. Marisa pun berkata, Anthony nggak salah apa-apa. Dia justru berterima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Marisa lalu memeluk Anthony. Keesokan paginya, karena tak mau jadi beban, tanpa sepengetahuan Marisa, Anthony menyerahkan diri ke polisi. Dia menunjukkan barang bukti peralatan medis dan mengaku telah mencurinya. Tapi Pak Polisi menolak. Dia tahu jasa besar Anthony yang selalu menolong para warga desa. Berkat pengabdian Anthony, kini banyak warga desa jadi sehat. Namun Anthony tetap memaksa minta ditangkap. Mau nggak mau, Pak Polisi menuruti kemauannya. Saat ingin menulis laporan, Anthony bilang sebenarnya namanya bukan Anthony. Nama Anthony cuma nama karangannya aja. Mendengar itu, Pak Polisi cuma bisa istighfar. Di sisi lain, pas baru bangun, Zuzka bingung kenapa Anthony nggak ada. Asian lalu cerita, tadi subuh Anthony pamit pergi nggak tahu kemana. Tak lama kemudian, Lezek datang ingin menjenguk Marisa. Namun ketika masuk ke kamar, ternyata Marisa juga nggak ada. Demi melindungi Anthony, Marisa memutuskan pergi. Sorenya, Lezek ke rumah Mikal. Setelah menjelaskan situasinya, Mikal memberitahu kalau dulu Marisa sering bilang dia ingin sekali mencari ayah kandungnya. Sayangnya Mikal juga nggak tahu di mana dan siapa ayah kandung Marisa. Lezek pun bingung harus mencari kemana lagi. Beberapa hari kemudian di kota, persidangan Anthony digelar. Selama sidang berlangsung, jaksa penuntut terus menyudutkan Anthony di depan hakim. Dari mulai pencurian peralatan medis sampai membuka praktek pengobatan ilegal. Jaksa menuntut agar Anthony dihukum 5 tahun penjara. Selesai mengajukan tuntutan, hakim mempersilahkan Anthony menyampaikan pembelaan. Tapi bukannya membela diri, Anthony justru mengakui semua perbuatannya. Setelah kedua pihak bicara, sidang hari ini pun ditutup dan akan dilanjutkan besok. Sementara itu di bar, terlihat Lezek sedang menemui temannya. Temannya bilang berdasarkan informasi yang sudah dia telusuri, akhirnya dia berhasil dapat petunjuk. Di sisi lain, di suatu rumah sakit swasta, terlihat Stas kecil kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi dokter. Ketika melihat berita di koran tentang Anthony, Stas kaget. Ia tak menyangka dokter yang dulu telah menyelamatkan nyawanya itu masih hidup.
Keesokan harinya, setelah dapat informasi dari temannya, Lezek pergi ke rumah lama orang tua Marisa dan ngasih uang ke preman di sana untuk menunjukkan lokasinya. Di rumah saat sedang belajar ilmu kedokteran, tiba-tiba para preman mengetuk pintu. Pas dibuka, Marisa kaget, ternyata ada Lezek juga. Melihat pria yang dia cintai ada di hadapannya, dengan mata berkaca-kaca, Marisa memeluknya. Setelah melepas rindu, Lezek mengabarkan kalau Anthony sekarang sedang menjalani persidangan. Mereka berdua pun bergegas pergi. Di perjalanan, Lezek memberitahu dia sudah tahu siapa dan di mana keberadaan ayah kandung Marisa. Sebenarnya selama ini tanpa sadar, sang ayah ada di dekat Marisa. Sangat dekat. Sebenarnya pria yang telah menyelamatkan nyawa Marisa itu namanya bukan Anthony, tapi Wilzur. Mendengar ucapan Lezek, Marisa syok. Sementara di pengadilan, sidang hari kedua Anthony kembali digelar. Di persidangan kali ini, pengacara mendatangkan saksi-saksi mantan pasien Anthony. Para saksi itu bergantian menceritakan bagaimana Anthony menyembuhkan penyakit mereka secara sukarela dan selalu menolong warga desa saat butuh bantuan. Pengacara menjelaskan, walaupun ingatannya hilang, tapi jika dilihat dari keahliannya, kemungkinan besar Anthony dulunya adalah dokter sungguhan. Bila dia dokter gadungan, gak mungkin semua pasiennya bisa sembuh. Ia memohon pada hakim, tolong jangan hukum orang baik hanya karena masalah perselisihan sepele dengan orang kaya. Di luar, Marisa dan Lezek yang baru sampai langsung masuk ke ruang sidang dan mengajukan diri untuk bersaksi. Waktu hakim menyuruh memperkenalkan diri, dengan bangga Marisa menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Marisa Wilzur. Dia adalah putri kandung pria di hadapannya. Pria yang nama aslinya adalah Profesor Dr. Wilzur, dokter ahli bedah terhebat di negara ini. Seketika semua orang heboh. Mereka tak menyangka dokter bedah jenius yang dulu sangat terkenal itu masih hidup. Dari belakang, Stas ikut bersaksi dan membenarkan ucapan Marisa. Dia ingat jelas wajah dokter yang 15 tahun lalu pernah menyelamatkan nyawanya. Mendengar ucapan mereka berdua, tiba-tiba Anthony mengingat semuanya. Beberapa hari kemudian, setelah dinyatakan tak bersalah, Anthony, Lezek, Marisa, dan Zoska mengadakan acara pesta pernikahan bersama.